Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Nurbaiti. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI Yainu Kebumen. Nah, di video kali ini saya akan memperkenalkan potensi yang ada di desa, yaitu Desa Penusupan. Di antaranya adalah cobek dan cenitri. Ya, pasti penasaran kan untuk teman-teman semua? Yuk langsung kita datangi ke lokasi cobek dan cenitri. Ya teman-teman, kita sudah sampai di lokasi. Tetapi untuk menuju ke tempat pembuatan cobek, itu tidak bisa untuk dilalui sepeda motor. Maka untuk itu kita jalan kaki. Cus lanjut ke lokasinya. Oke? Jalannya lumayan guys, ini agak susah ya. Hati-hatian. Ya, di sini merupakan lokasi dari awal pembuatan cobek. Ya, teman-teman bisa lihat semuanya ya di sini ya. Ya teman-teman, ini merupakan proses dari pembubutan cobek batu. Ya, nah, bisa dilihat. Nah, ini harus memakai masker ya Pak, karena sangat berdebu, bisa mengakibatkan sesak nafas. Ya Pak, maaf ini mengganggu waktunya sebentar. Ini mau tanya-tanya sedikit ya Pak. Nah, ini kan cobek di sini merupakan salah satu potensi dari Desa Penusupan. Nah, itu bisa diceritakan sedikit Pak, gimana sih cobek ini bisa jadi potensi di desa sini? Soalnya semenjak aku belum lahir itu udah ada yang bikin cobek sih dari tahun 55-an lah. Kalau nggak salah itu dari bawah, itu dari daerah Telawah, khusus Batu, daerah Kebumen cuma di Desa Penusupan. Kalau lain Kebumen ada daerah Muntilan, daerah ya Jogja lah gitu. Kalau khusus Batu dari Kebumen cuma di Desa Penusupan. Kalau pendapatan sehari-harinya ya sekitar 150.000.
itu udah jadi. Kalau pembeli datang langsung ke sini, saya nggak pernah nganter apa gimana, itu nggak pernah. Cuma itu. Berarti ini langsung ya? Iya. Setelah jadi kan pembeli datang ke sini langsung, nggak saya nggak nganter. Ya udah. Nggak dijual di luar-luar sana ya Pak? Ya, yang jualan ya nggak tahu, tapi kan saya cuma jual di sini aja, itu iya. di tempat. Ya. Kalau yang dari sini langsung ke Bekasi ada, itu berangkatnya sebulan sekali. Itu bawanya pakai truk, satu truk. Kalau satu truk itu kira-kira nominal harganya sekitar 15 juta lah. Itu komplit dari cobek, dari ulekannya sampai itu lumpang, ya komplit lah. Ya, Ya, ya kalau udah. untuk satu truk itu diambilnya berarti nggak bisa di luar Kabupaten Kebumen ya? Ya cuma ya di sini bisa satu truk, tapi kan targetnya itu 1 bulan sekali berangkat ke Bekasi. Tuh. Kalau yang harian ya paling ya 2 kodi 5 kodi itu hariannya. Terima kasih Pak. Ya. Pak, kalau untuk satu biji itu berapa sih Kalau harganya? satu biji yang ukuran ini 18 cm itu 7.000. Yang 22 10.000, yang 25 cm 26 15.000 itu bijiannya. Kalau ulekannya itu 1.500 bijiannya. Seperti itu. Tapi kalau untuk pembelian banyak mungkin bisa di korting ya. Kalau pembelian banyak itu udah standar sih, nggak bisa di korting. Seperti itu. Iya. Kalau bisa malah harga itu naik, jangan sampai di korting. Saja dari harga satu truk pun bisa mencapai 15 juta. Nah, untuk per bijian bisa bervariasi harganya dari 8.000, 10.000 dan 15.000. Karena itu memiliki sentian yang berbeda. Jadi ukuran yang berbeda-beda, jadi menentukan harga pula. Nah, maka dari itu bisa dikatakan cobek ini tahan banting. Karena cobek ini terbuat dari batu asli. Dan cobek ini merupakan suatu potensi dari Desa Penusupan karena dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yuk, sekarang kita lanjut ke pengepul jenitri sekaligus pengrajin jenitri dan tahu segala jenis-jenis jenitri. Nah, pasti kepo kan? Cus, langsung kita berangkat ke lokasinya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di tempat lokasi pengepul dan sekaligus pengrajin jenitri. Oke, langsung kita tanya-tanya ke orangnya. Cus, yuk. Assalamualaikum. Mau tanya Pak sedikit ini ya tentang jenitri. Nah, mengapa sih jenitri di Penusupan merupakan salah satu potensi dari Desa Penusupan? Tuh bisa diceritakan sedikit Pak? Ya, memang jenitri di Penusupan itu udah dari zaman dulu ya. Potensinya untuk ke depan itu kalau saya lihat itu sangat bagus. Yang penting petani jenitri itu bisa melihat suasana penjualan, termasuk motif-motif jenitri, mana yang mau laku tahun depan, 3 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu harus tahu. Jadi potensinya itu sangat bagus untuk penjualan, untuk ekonomi Penusupan khususnya Kebumen.
Nah, Ya. ini untuk di penusupan sendiri ini jenitri apa? Eh, dari dulu zaman dulu. Iya, jenitri itu dari zaman dulu. Saya mungkin belum ada. Jenitri itu udah laku. Pertama itu mungkin tahun 50-an ya. 50-an itu udah laku. India udah masuk ke Indonesia. Nah, tahun 1014 apa ya? Itu bayar Cina masuk, terus ada motif jenitri. Jadi pokoknya bagus lah, insya Allah bagus untuk kedepannya. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk pendapatannya. Pendapatan kalau petani itu yang bisa membaca apa itu suasana yang mau laku. Yang mau laku tuh umpamanya motif apa? Contoh Karsino, Mendeman, ada banyak lah motif ya. Nah, kalau pas kebenar tahun itu apa tuh bayar pas lagi nyari itu akan sangat mahal harganya. Jadi petani di penusupan itu harus tahu mana yang mau laku gitu. Untuk ke depan kita mau bikin motif baru, yaitu di setek. Jadi umpamanya bagus di setek yang bagus, nanti jadinya lain lagi. Itu nanti 3 tahun 4 tahun ke depan itu akan laku. Jadi kalau nanam jenit itu jangan asal nanam, itu yang sering itu gagal. Terus selain dijual aksesoris, butiran itu juga bisa dibikin aksesoris seperti itu, buaya, kalung, gelang, itu Ini contohnya ya, Pak. untuk masuk ke Cina. Kalau India nggak mau. Kalau India itu harus untuk kalung jumlahnya pun kalau India, Nepal itu 109, kalau Cina 114. Kenapa harus itu beda-beda? Ya mungkin nggak tahu kegunaannya di sana. Mungkin saya yang tahu itu untuk kesehatan. Jadi kalau Cina untuk kesehatan, sebenarnya sih bukan cuma Cina ya. Yang pernah masuk ke sini tuh dari Brasil juga ada, dari Singapura. Kalau nggak salah yang masuk ke sini tuh ke rumah saya itu udah 10 negara yang masuk ke sini nyari jenitri. Jadi kalau saya pikir-pikir tuh ke depan akan sangat bagus. Berarti manfaatnya juga sangat banyak ya jenitri itu sendiri. Setahu saya kalau yang butiran itu yang paling kecil itu mahal. Pernah 125 perak per butir. Sekarang pas lagi ada Covid ya, Iya. ada corona, itu harga turun sekitar 30 perak 25. Nah, kalau motif itu nggak ada standar. Kalau muncul motif baru itu pasti mahal, bisa 50.000, 30.000. Nah, begitulah kalau petani di penusupan itu akan bagus lah kalau memang bisa membaca suasana ke depan. Ya mungkin itu saja, Pak. Atau Ya, mungkin kalau jenengan kepengen tahu ya, jenitri itu namanya sebenarnya nggak cuma jenitri. Namanya itu jenitri itu kalau di Kebumen. Kalau di India ada yang bilang Rudraksa, ada yang bilang air mata dewa. Jadi kalau di Kebumen sini khususnya di penusupan itu jenitri. berarti beda-beda itu ya, Pak, namanya. Beda-beda. Nah, jenitri itu kalau untuk kesehatan, saya pernah kejadian itu yang bikin kalung saya di petanahan itu dia sakit perut, dia langsung mengikatkan di perut, dia sembuh.
Nah, dia langsung tanya ke saya. Nah, itu saya percaya bahwa jenitri itu bisa untuk kesehatan. Tapi sebenarnya kalau menurut saya itu kalau mau pakai jenitri atau rudraksa itu harus kualitas yang bagus. Jangan asal pakai kandung jenitri asal-asalan, itu jangan. Ya lebih baik yang bagus. Yang bagus gimana itu ya yang harganya mahal. Contoh ada Mendeman, ada Karsino, ada apa itu yang harganya mahal. Jadi kita pakai yang udah jelas kualitasnya bagus bagi orang asing. Jadi kita akan dipakai juga adem. Oke teman-teman, kita sudah tahu tentang manfaat jenitri, potensi jenitri, dan penghasilan jenitri. Nah, oh iya Pak, penghasilan jenitri itu kira-kira berapa ya? Kalau penghasilan itu mungkin jenengan lihat sendiri ya, pemain-pemain jenitri, petani jenitri mungkin bisa ngira-ngira tahun berapa dibandingkan dengan sekarang musim-musim yang jenitri itu. Jadi kan apa itu ekonominya masyarakat khususnya Kecamatan Serumbang, Penusupan khususnya ya, itu kan sangat melonjak. Jadi kalau kita menjelaskan penghasilannya per hari atau per bulan itu sangat sulit karena kita cuman lihat apa itu kemajuan ekonominya aja sangat bagus. Jadi dari Kecamatan Serumbang lah khususnya pemain-pemain jenitri, petani jenitri, Kebumen itu ada Kalipuru, ada Kerakal itu, ada juga Kerakal itu sangat bagus. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang penghasilannya ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa langsung datang sendiri ke sini, yaitu ke rumah Bapak Sari, tepatnya di Dukuh Caplang, RT 1 RW 5, Desa Penusupan, Kecamatan Serumbang, Kabupaten Kebumen. Terima kasih sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Nah, semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.